Halo, selamat datang lagi di channel Zain Permana, di mana di channel ini saya bakal banyak share tentang diri, relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi. Kali ini saya lanjut bahas tentang apa yang perlu dipertimbangkan ketika kita mulai ingin dekat dan menjalin hubungan yang lebih panjang dengan seseorang, ya. Khususnya ketika kita mulai menginvestigasi, mencari tahu dia itu seperti apa orangnya, dan kemudian kita mencari tahunya nggak langsung ke orangnya, tapi ke relasinya. Nah, ini bagian keempat, juga bagian terakhir, apa yang perlu dipertimbangkan, apa yang perlu dicek dari orang tersebut, ya. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang. Yuk, kita mulai ke videonya. Oke, sekarang kita masuk ke hal keempat yang harus dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, truthful. Truthful itu bukan kejujuran. Jadi bukan cuma sekedar jujur, tapi memang menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Atau mengekspresikan kebenaran. Jadi perlu kita cek lewat relasinya. Jadi tanyakan ke ayahnya, ke sobat-sobatnya, ke gengnya, ke kumpulannya. Bagaimana dia ini menegakkan dan mengekspresikan kebenaran dan kejujuran. Jadi bukan cuman jujur alias honest, bukan berarti jujur yang berkata apa adanya. Ih, kamu ada tai lalatnya, ih, kamu ada jerawatnya. Bukan jujur yang seperti itu, bukan jujur ngomong belak-belakan apa adanya, tapi menegakkan kebenaran dan mengekspresikan kebenaran dalam cara yang baik dan santun. Nah, ini yang perlu dicek, bukan ke orangnya langsung, kita perlu menilai, perlu mencari tahu lebih dalam melalui relasinya. Maka kita perlu tanyakan ke relasinya, dia seperti apa, melakukan apa yang terkait dengan menegakkan dan mengekspresikan kebenaran. Jadi istilah bahasa Inggrisnya itu truthful. Nah, ini memang agak sulit karena kita perlu mencari tahu kejadian atau situasi apa di relasi tertentu yang membuat dia memunculkan hal itu, ya. Jadi bisa jadi dia memang ngomong jujur, ngomong apa adanya, belak-belakan, tapi menyakiti orang lain. Itu jujur, honest dalam bahasa Inggris, tapi agresif. Itu memang melukai dan menyakiti orang lain. Nah, itu juga kan perlu diwaspadai. Bukan itu yang ingin dicari, tapi truthful. Kemampuan seseorang untuk bisa mengekspresikan kebenaran, gitu. Nah, ini yang perlu kita cari dari seseorang, dari situasi-situasi berbeda melalui relasinya. Maka kita perlu cek dia punya relasi apa aja, sama siapa aja. Kita wawancara teman-teman atau orang-orang yang berelasi dengan dia, dan mudah-mudahan nanti muncul bagaimana cara mengeksplor si truthful itu muncul. Nah, nanti ada di pelatihan yang saya buat juga, nanti akan saya bantu untuk dan pandu untuk buat toolsnya, saya kasih toolsnya. Tapi kita ingin mencoba mencari truthfulness, yaitu kemampuan seseorang untuk bisa mengekspresikan, menyuarakan, dan menegakkan kebenaran lewat perilakunya. Nah, kita tanya sama relasinya, sama ayahnya, bagaimana sih situasi dia terkait apa, muncul nggak kira-kira truthfulness-nya itu, dan kira-kira bakal cocok nggak dengan kita. Nah, yang dimaksud mengekspresikan, menyuarakan, juga menegakkan kebenaran itu juga bukan dalam bentuk berdakwah, misalkan ceramah, atau dalam bentuk menasihati orang lain. Bukan yang seperti itu, tapi dalam bentuk perilaku dia ketika menghadapi satu situasi. Maka kita perlu tahu situasinya dulu apa, bersama relasinya, nanti muncul nggak kecenderungan untuk itu. Nah, itu yang perlu digali lebih dalam. Dan memang ini yang perlu didampingi, perlu tools tersendiri, nanti mungkin ada pelatihannya untuk itu. Tapi seenggaknya teman-teman paham bahwa ketika kita mulai untuk ingin mengenal seseorang, ketika ingin mulai serius menjalin hubungan yang lebih lanjut dan lebih panjang dalam lembaga pernikahan dengan seseorang, kita perlu setidaknya tahu 4 hal itu. 4 hal yang sudah saya bahas masing-masing di part 1, part 2, part 3, dan saat ini part 4. Jadi kalau teman-teman belum nonton part 1-3, simak dulu itu. Seenggaknya 4 hal itu yang perlu kita kaji dari dia, bukan ke dianya langsung dengan diskusi langsung sama orangnya, tapi melalui relasinya. Nah, mudah-mudahan dengan menyampaikan 4 ini, mempertimbangkan 4 ini, kita lebih jernih dalam memandang dia, melihat dia, dan juga kita tahu persis bagaimana nanti interaksi kita, relasi kita dengan dia ke depannya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, dan nanti tunggu
kapan ada pelatihannya. Jadi follow terus di Instagram Zain Pramana, nanti akan saya sampaikan di situ. Dan juga teman-teman share kalau ada orang-orang di sekitar teman-teman yang mulai mempertimbangkan untuk mulai mau menikah atau sedang dekat sama seseorang tapi bingung ini cara menentukan bahwa aku boleh atau nggak boleh untuk itu pakai yang mana. Nah, mungkin video ini bisa ngebantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.